Saya pertama sekali join di dunia fintech, pertanyaan dari founder adalah, saat itu saya sudah 54 tahun Mas gitu ya, udah katakanlah sudah secara angka ya Mas ya, Senior ya. senior gitu ya. Pertanyaannya menarik sekali dan itu menjadi katakanlah obrolan yang agak lama makan waktu Mas Gina. How do you fit yourself to this environment gitu? Nah, iya. Ada nggak bank yang bisa kita jadikan rujukan? Begini nih transformasi digital yang benar, yang bisa jadi patokan bahwa kalau kamu memproklamirkan bahwa sudah digital, pembangunannya udah, harusnya seperti ini gitu, harus seperti bank ini gitu. Baik bank Indonesia di Indonesia atau bank asing, ada nggak? Saya melihat salah satu ya kalau kita bicara di kalau kita bicara yang paling ini regional lah gitu ya, yang saya melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita, Sobat LPP sekalian. Podcast yang akan menginspirasi Anda, terutama bagi teman-teman yang bergelut di industri keuangan, karena emang kita pengen memberikan insight di sektor ekonomi, finansial, dan juga bisnis. Alhamdulillah sudah hadir di studio Pak Lingga. Jadi nama panjang beliau Masa Paskalis Lingga. Jadi beliau prefer to be called Lingga ya Pak. Lingga, ya? betul. Orang Medan itu biasa mereknya dipanggil. Nah itu Pak. Pak Lingga ini sebenarnya bankers ya. Bankers dia. Beliau dari tahun 89 itu sampai 2017 sudah berkarir di beberapa bank ya. Mulai 2022 sampai sekarang. Beliau adalah Presiden Komisaris dari Krombank. Ini bank baru ya, bank baru. Nah ini uniknya nih, bank baru yang dibeli oleh fintech. Kemudian dijadikan bank, namanya bank digital, namanya Krombank. Beliau juga menjabat di induknya Pak ya, kalau beliau. Induknya itu sebagai direktur ya Pak. Yes. Nama induknya itu Financial Technology Indonesia. Yeah. Waktu Pak Lingga memutuskan, ini saya langsung aja untuk memanaskan suasana. Memutuskan pindah dari industri bank perbankan ke fintech yang waktu itu kalau boleh dibilang baru mulai tumbuh ya di Indonesia ya. Itu kan beresiko lah gampang ya. Pak Lingga sebagai udah senior di bank, sebagai direktur di Bank Muamalat, tiba-tiba memutuskan untuk pindah ke fintech waktu itu, uang teman gitu. Itu bagaimana prosesnya keputusannya? Apa memang Pak Lingga sudah bisa membaca situasi visioner lah? Terima kasih Mas Ipo. Mungkin pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi sebenarnya ada dua hal Mas Ipung kalau saya bagi kenapa keputusan itu terjadi pada saat itu. Intinya sebenarnya saya mencoba mendisrupt diri saya sendiri gitu ya. Mencoba merubah mindset saya sendiri ya. Karena kebetulan kalau saya bagi dalam dua hal itu ada namanya pull factor gitu, ada push factor gitu ya. Kalau pull factornya itu lebih kepada personal saya Mas Ipung ya. Karena memang saya kebetulan yang suka tantangan. Ya, suka belajar yang baru gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya, moto pribadi saya keep updating, keep upgrading. Keep updating and keep upgrading gitu. Karena saya pikir kalau kita diam di comfort zone kita, sementara di sisi lain kita tahu sekarang banyak sekali faktor di dalam lingkungan kita, apakah lingkungan profesional, lingkungan sosial, semua berubah gitu ya. Kalau nggak kita update, ya tinggal menunggu saja gitu ya. Lalu atau kita tidak upgrade, ya kita kalah, competitiveness advantage kita berkurang gitu ya. Jadi itu yang menjadi pull factor Mas. Jadi memang saya kepingin sesuatu yang baru, belajar yang baru supaya bisa menambah pengalaman, keahlian begitu. Dan kebetulan adrenalinnya suka tantangan gitu Mas gitu ya. Tapi tentunya tantangan yang terukur gitu aja, measurable challenge gitu ya. Itu nggak memikirkan ini kan hal baru, kalau gagal gimana nih? Iya, jadi banyak sekali tantangannya pada saat itu Mas, karena memang datang dari industri yang mungkin dianalogikan selalu sebagai industri the most high regulated industry, itu banking ya. Jadi kalau tidak banking itu mau apapun ada aturannya gitu ya, balance sheet, P&L, cash flow, operational, ada semua aturannya. Masuk ke dunia fintech ya. Jadi kalau kita lihat fintech pada saat itu saya
mengambil keputusan join di P2P lending fintech. Yang kalau pada saat itu even aturannya pun masih baru ya, karena walaupun secara bisnis mirip ya, betul, dengan bank ya. Betul. Jadi dia fokus karena memang P2P lending, jadi hanya cuma digital lending. Aturannya sendiri, dasar hukumnya pada situ hanya POJK 77 2016 gitu. Ya, jadi banyak juga sebenarnya di lapangan Mas Ipung pada saat itu P2P-nya udah jalan gitu ya. Aturannya belum ada gitu ya. Karena di Indonesia sendiri penetrasi P2P lending itu sudah ada sekitar di tahun 2014 gitu ya. Baru keluar aturannya itu di 2016 ya, POJK 77 yang terakhir dirubah dengan POJK 10 tahun 2022. Jadi kita bayangkan aja Mas Ipung 2016 ke 2022 itu aja sudah 16 tahun. Iya. Begitulah bagaimana ketinggalannya gitu ya aturan itu. Ya. Sementara ini adalah industri digital yang digital savvy gitu ya, heavy digital yang evolusinya terus cepat banget. Jadi itu yang saya pikir wah ini tantangan gitu Mas Ipung gitu ya. Nah itu menjadi pull factor-nya gitu ya. Lalu yang menjadi push factor-nya yang pertama tentu evolusi daripada teknologi Mas Ipung ya. Jadi kalau kita lihat sejalan dengan revolusi industri 4.0 ya, salah satunya tentu digital gitu ya, digitalisasi. Saya melihat ini terjadi semacam revolusi. Jadi evolusi menciptakan inovasi, apapun inovasinya. Jadi kalau kita refer ada 10 jenis inovasi, ada business process improvement, productivity, product dan sebagainya gitu ya. Saya melihat ini udah terjadi ya, jadi ada disruption lah selalu disebut di pasar itu ya. Para teman-teman fintech ini sudah mulai colek-colek gitu industri keuangan yang legacy yang ada pada saat itu, khususnya banking gitu ya. Karena apa? Karena memang dengan dukungan teknologi itu memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Jadi tentunya keputusan saya pada saat itu menjadi push factor. Wah ini menarik ini gitu ya. Jadi mau di-take nggak challenge ini gitu? Karena bagaimanapun yang ditawarkan oleh teman-teman di fintech itu adalah CX, new experience gitu ya. Jadi yang new experience yang memang sesuatu yang banyak hal positif lah buat customer atau buat usernya gitu Mas. Jadi pada saat itu pilihannya saya pikir ini sebagai banker ini kita kemana gitu ya. Apakah dua pilihan pada saat itu saya menyimpulkannya ini fintech dengan banking ini yang mana? To complete atau to compete? Gitu ya. Nah, pilihannya bisa saja ternyata tidak harus salah satu gitu. Bisa kombinasi antara duanya gitu. Ya, ada hal-hal tentunya banyak faktor, apakah capacity, scalability dari banknya yang mungkin nggak harus juga Mas Ipung melakukan head to head gitu melakukan kompetisi, tapi bisa juga melakukan completion ya, itu complete. Karena ada satu Mas Ipung di dalam revolusi itu. Nah, revolusi itu kan tentunya kan ada bisa compete itu berarti head to head gitu, dalam analogi saya Mas Ipung. Kalau to complete itu ya biasalah seperti peperangan gitu, ada aliansi gitu ya. Tapi pada saat awal kan to compete dulu tuh. Beberapa tahun pertama itu bank dengan fintech itu merasa itu adalah saingan baru. Betul Mas Ipung. Karena ini respons gesture daripada teman-teman kita di banking. Karena apa ini barang baru dan udah mulai memakan kuenya kita gitu ya. Udah pasti responsnya selalu ya dalam tanda petik to compete itu ya defense gitu ya. Tapi dalam perjalanannya tentunya banyak hal yang harus kita lihat gitu ya. Itu yang saya coba kaji. Enggak mesti juga harus compete. Ada hal memang kita compete, tapi ada hal juga kita mengcompete. Karena ada satu privilege Mas Ipung yang pada saat itu saya lihat mempelajari landscape daripada industri jasa keuangan ini. Kita tahu banking itu kan punya privilege dari sisi liquidity Mas gitu. Betul. Jadi fintech itu boleh aja fintech apapun, ujung-ujungnya uangnya ada di bank gitu ya, karena bank itu adalah bagian daripada sistem keuangan sebuah negara. Ini diprotek gitu ya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi kalau memang teman-teman atau bankernya itu memang jeli, tidak terlalu emosional tapi rasional, ya bisa saja pilihannya bukan to compete gitu ya. Biarkanlah, bahkan bisa mendorong, mensupport tumbuhnya fintech, tapi ujung-ujungnya dia juga tumbuh. Dia juga gitu. yang kustodinya dia ya. Kustodinya dia, Mas, liquidity-nya dia gitu ya. Jadi ini yang saya melihat satu alasan push factors yang pertama saya lihat
nggak harus ya kita bertempur habis-habisan. Ada yang namanya bertempur mungkin nggak ada draw ya Mas ya, ada yang menang ada yang kalah, tapi ternyata nggak harus begitu. Nah itu Mas, itu yang pertama. Terus yang kedua saya melihat potensi Mas Ipung ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu yang terakhir SNLIK ya, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Kita lihat tumbuh ya, dari misalnya yang di 2019 76,19%, kemarin 2022 85,1 kita tumbuh. Itu tumbuh gitu ya. 85 ini yang sudah onboarding itu Mas Ipung ya. Artinya sudah ada di industri keuangannya, udah di sistemnya gitu ya, apakah dia banking dan sebagainya gitu. Tapi kita lihat 85% dari berapa? Nah, populasi kita kan tumbuh terus ini Mas, gitu ya. Jadi secara kuantitatif itu juga tumbuh. Tapi potensi yang saya lihat juga, kalau yang belum digarap, yang kita sebut dengan underbank atau unbank, mungkin ini pilihan yang berbeda lagi karena risk appetite yang main di sana gitu Mas, gitu ya. Tapi coba kita lihat yang sudah onboarding ya, kalau kita pakai SNLIK, baik yang 2019 atau 2022, itu kan sudah terjadi juga perubahan landscape gitu ya, behavior daripada user atau customer-nya ya. Jadi provider atau penyedia jasa keuangannya ini kan tumbuh terus Mas gitu ya. Ada fintech, ada banking, tadi dengan evolusi dan inovasi teknologi itu menjadi sebuah bisnis model gitu ya. Ya ini juga bisa berubah, yang mungkin dulu katakanlah melakukan transaksi di perbankan, ternyata ada alternatif lain di fintech gitu. Jadi jangan lihat itu peluangnya peluang yang gitu. Jadi peluang itu ada dua saya melihatnya Mas Ipung. Di yang belum digarap, katakanlah yang 15% itu gitu, yang belum inklusi, belum onboarding, begitu juga yang 85%. Ini the matter how we strategize ourselves gitu ya. Bagaimana kita membuat strategi yang bisa kita mendapatkan peluang. Tapi kan itu belum paling nggak dapatkan pada saat pertama kali nyemplung ke fintech itu, angka-angka itu kan. Ya. Bahkan mungkin survei pertama itu ya 2019 itu kita masih di level 46. Iya, itu kan bahkan kalau boleh dibilang belum separuhnya yang itu angka-angka itu sudah masuk dalam hitungan Pak Lingga pada saat itu berarti ya. Iya, iya. Karena saya melihat Mas Ipung itu dari 46 ke 76,19 itu sendiri, saya melihat bahwa adoption-nya itu berhasil Mas. Atau jangan-jangan peningkatan itu adalah buah dari fintech juga ya? Salah satunya. Sumbangsinya fintech juga. Salah satunya Mas gitu. Karena kalau kita lihat memang jujur datang dari seorang banker, kita melihat kan melakukan inovasi di banking yang sifatnya radical change gitu. Innovation itu kan tidak mudah Mas gitu ya. Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan, internal maupun eksternal gitu ya. Khususnya dua, risk appetite sama corporate agile lah gitu ya. Gitu Mas. Jadi kalau jadi pertanyaannya, pada saat sekarang atau dulu itu, pada saat bankers masuk ke fintech itu sebenarnya mengubah istilahnya mindset dia yang tadinya terkekang gitu, artinya gampangnya kan highly regulated ya, ke hutan atau ke tempat yang benar-benar belum ada aturan itu sebenarnya memberikan nilai tambah atau justru menjadi beban buat fintech itu, bankers pada saat pindah ke fintech itu? Kalau saya melihat pribadi ya Mas Ipung, buat saya sendiri itu beneficial Mas gitu, menguntungkan ya. Jadi buat saya tentunya 30 tahun di industri perbankan menciptakan seorang Lingga yang seperti banker itu gitu ya. Kita sebutlah kalau dalam di market itu sebut traditional banker gitu ya, dengan wujudnya, profilnya, gesturnya, mindsetnya semua against yang namanya teman-teman di fintech yang dianalogikan very dynamic, very agile gitu ya. Ini buat saya memaknainya pada saat itu ini opportunity buat diri saya sendiri gitu. Jadi artinya perubahan mindset, perubahan behavior saya pribadi dalam kehidupan profesional ini kan menjadi sebuah benefit gitu ya. Jadi kalau dulu di banking seperti itu, ditambah yang saya mungkin bisa share Mas Ipung adalah ada beberapa hal yang saya memaknainya sebagai sebuah benefit, yaitu tadi selain memang softnya diri kita sendiri memang harus kita diserap gitu ya, merubah, berani melakukan perubahan diri sendiri ya. Yang kedua tentu appetite gitu Mas Ipung. Jadi appetite itu dalam arti kata tentu kita bicara konteksnya risk management gitu Mas Ipung ya. Jadi kalau di banking itu kan dengan 8 jenis risk itu mah sudah
baku banget, sudah very sudah clear, sudah lah pakem banget gitu ya. Sementara kalau kita lihat di mana di fintech, apalagi pada saat itu kan masih aturannya juga belum serigid seperti itu. Jadi artinya di satu sisi itu adalah peluang ya, tapi tentunya terukur dan positif gitu Mas ya. Oke, Gitu. jadi menularkan risk appetite yang bagus ke fintech ya. Betul. Sosok bankers di fintech itu ya. Betul. Jadi saya melihatnya ini menjadi sebuah keseimbangan gitu Mas Ipung antara mindset fintech yang katakanlah agile, dynamic gitu ya, mau cepat dia mencari momentum, go to market ya, time to market dan sebagainya dengan tunggu dulu nih. Oke. Ini kita bagian dari nih, remnya ya. Yes. Jadi justru waktu di fintech itu ngegas terus, begitu ada bankers yang gabung itu ada bagian dari personaling dan gasnya fintech lah ya gampangnya. Tapi tidak mengurangi kecepatan gampangnya gitu. Betul Mas Ipung. Jadi saya memananya analoginya kalau kita di jalan tol kan tidak bagus juga, rusak juga remnya Mas. Kalau ngegas kita ngerem juga gitu ya. Jadi tentu ada momentum pada saat di mana saatnya kita ya gaspol aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus ngerem gitu ya. Gasnya diangkat. Disitulah fungsi bankers pada saat. Itu yang saya melihat ini adalah saling melengkapi, complementary saya melihat Mas gitu ya. Jadi seorang banker dengan mindset, dengan profilnya, dengan seorang mindset dari fintech gitu. Jadi disitulah keseimbangan itu. Tidak mudah dan penuh tantangan Mas Ipung karena kita ini pilihan gitu ya. Bukan sekolah gitu ya, atau bukan organisasi yang harus kita dipaksakan, bukan job desk atau responsibility. Ini pilihan. Nah kalau pilihan diri pribadi kan dengan gampangnya kadang-kadang kita keluar kan Mas gitu. Sudahlah menyerah gitu, gitu ya. Gitu. Jadi self disruption buat saya tantangan terberat adalah diri kita sendiri gitu ya. Apakah semua bankers bisa artinya melewati tahap itu kalau misalnya mereka punya keinginan untuk mendisrupsi diri sendiri dengan pindah kurva ke fintech atau ke startup gitu Pak? Iya, jadi kalau saya melihat Mas Ipung ada satu ya mungkin requirement yang katakanlah menjadi requirement atau menjadi key success factor-nya, KSF-nya, yaitu digital leadership-nya. Itu bagian daripada mindset. Apakah itu yang hard skill maupun yang soft skill. Karena kalau itu memang tidak disiapkan, itu akan bumerang buat diri sendiri gitu Mas. Nanti mungkin saya bisa jelaskan di digital leadership-nya tuh hard dan soft-nya itu seperti apa gitu Mas. Itu challenge yang terbesar karena itu require. Kalau boleh jujur, sekarang kan banyak juga nih bankir-bankir yang berada di persimpangan lah gampangnya ya. Artinya dia masih di bankir tapi kayaknya saya harus seperti paling nggak tahun 2019 ya. Saya harus pindah kurva nih. Kayaknya ini sebuah perubahan yang nggak bakal bisa halangin lagi, nggak bisa dibendung lagi nih. Kalau nggak saya berubah, saya akan tergilas nih. Tapi memutuskan untuk pindah itu kan perlu ya pemikiran, persiapan. Nah, bisa nggak paling nggak mungkin kasih semacam perspektif atau kasih semacam saran lah kalau misalnya teman-teman bankir yang mau pindah itu misalnya apa sih yang mesti dipersiapkan gitu atau apa sih yang mesti dipikirkan, apa mindset yang mesti diubah atau hal-hal yang mesti dipersiapkan gitu. Jadi mungkin saya menyebutnya digital leadership ya Mas Ipung itu menjadi satu yang harus disiapkan atau kalau saya sebut itu menjadi sebuah keharusan ya, requirement gitu ya, karena kalau cuma nekat-nekat saja ada opportunity itu tentu akan lose-lose ya tentunya buat pribadi maupun buat institusinya. Tapi requirement itu apa? Saya membaginya dalam dua juga Mas ya, ada yang hard, ada yang soft gitu ya. Nah di yang hard ini saya selalu mencoba mengklasifikasinya menjadi 3 gitu Mas Ipung. Yang pertama adalah technology friendly ya. Ini memang harus gitu ya, karena kalau kita bicara digital leadership itu sederhananya kan to embrace digital transformation for business performance and sustainability. Ya. That's hakikatnya itulah sebuah digital leadership gitu. Nah, hardnya apa? Ya tentu karena digital transformation. Ya tentu kita harus friendly dengan teknologi. Punya kemampuan untuk setidak-tidaknya kita tahu, kita mengerti sedikit lah gitu ya. Nah, tapi kan susah nih kalau kita ngomong soal generasi ya. Generasi baby boomers. Dan generasi sekarang udah generasi alpha atau sekarang masih yang mendominasi generasi Z gitu kan. Agak susah mengadopsi sesuatu yang baru bagi baby boomers kan ya. Dan mungkin kan sekarang banker senior kan masih generasi baby boomers itu.
Jadi mereka harus dipaksa buat belajar teknologi itu ya, Pak Lingga ya? Iya, jadi kalau saya pikir Mas Ipung, kalau kita bicara baby boomers kan itu selalu ukurannya kuantitatif Mas ya. Lahir di tahun sekian sampai sekian. Karena saya pikir ada satu hal, yaitu adalah spirit dan motivasi kita Mas gitu ya. Saya kira itu tidak ada di dalam rumusan itu gitu ya. Bisa saja kalau saya selalu mengingatkan dari diri saya bilang tadi, keep updating, keep upgrading gitu ya. Jadi ya, kalau yang terbaru mungkin saya akan mengatakan buat diri saya, I'm a millennial ya, I'm a Gen Z gitu ya. Nggak apa-apa buat diri saya sendiri gitu ya, supaya termotivasi gitu ya. Jadi itu pilihan gitu Mas Ipungnya, tapi tentu pilihan itu harus terukur gitu ya. Kalau saya boleh tadi pertanyaan Mas Ipung, itu menjadi salah satu faktor yang harus dipersiapkan. Jadi karena digital transformation, kalau kita bicara digital itu kan kita sederhana jadi banking Mas gitu. Kalau kita bicara banking business process, banking business process journey end to end, itu kan banyak sekali Mas. Bicara tentang data storage, ya, bicara tentang network, bicara tentang produk, ya, bicara tentang ini banyak sekali gitu Mas. Itu teknologi yang harus kita familiar lah gitu ya. Yang kedua yang hard kalau saya menyebutnya ini regulasi gitu Mas ya. Nah, kalau kita bicara atau tapping to digital banking, ya sekarang pun kan infrastrukturnya juga udah legalnya sudah atau aturan juga udah siap. Ya kita bicara misalnya di domain OJK gitu ya, di sana ada RBB, rencana bisnis banknya, bagaimana kita mau membuatnya, menggambarkannya di sana. Ya, bagaimana begitu juga corporate plan-nya, rencana perusahaan, perencanaan pengembangan teknologi. Nah ini kan aturan-aturan atau katakan LKD, Lembaga Keuangan Layanan Keuangan Digital. Nah itu kan harus gitu Mas. Itu baru di domainnya OJK Mas. Belum lagi ada di BI. Karena kita bicara digital itu kan ada money transfer, ada flow of money. Nah ini kaitannya dengan sistem pembayaran. Di sana ada yang namanya kalau tadi juga di OJK untuk bisa tapping ke sana ada yang namanya layanan perbankan digital atau digital banking. Nah itu kan harus familiar, itu harus dianalisa pilihannya mau yang mana. Itu yang digital aja ada 2 otoritas ya. Regulasi. Banyak lagi Mas Ipung gitu ya. Jadi kalau kita di BI tentu lebih relevan kepada sistem pembayarannya. Nah karena ini digital elektronik ada lagi nih misalnya Kominfo namanya PSE ya penyelenggara sistem elektronik gitu Mas. Wah, ini banyak. Belum lagi apa? Loh, ini teknologi. Ya, operational risk-nya mungkin exposure-nya tinggi, tergantung gitu ya. Khususnya operational risk yang terkait dengan fraud gitu ya. Ada standarisasi BSN, standarisasi nasional cyber ya yang kita kenal dengan ISO misalnya, ISO 27001, ISO 33000 sekian yang kaitannya dengan risk management. Jadi ini kita harus juga familiar dengan apa sih ya aturan-aturan prevailing regulation. Berarti sekarang mulai highly regulated juga ya karena sudah, ya tentunya karena sudah jalan Mas. Iya, otoritas sudah 4 ya kan. Iya. Udah itu dan aturannya sudah mulai banyak. Jadi pada saatnya nanti teman-teman yang tadinya merasa kalau di bank itu nyaman karena setiap langkah ada aturannya, ya mungkin juga di sana juga ada. Cuman yang paling penting poinnya adalah digital leadership itu ya Pak Lingga ya. Kemampuan mengelola apa namanya istilahnya organisasi di era digital ini ya. Itu baru hardnya Mas ya gitu ya. Ya jadi ada teknologi familiarity, regulation gitu ya. Yang softnya juga harus ada Mas. Yang disebut dengan kalau kita tentunya kita bicara di tatanan senior, yang soft ini salah satunya adalah visionary-nya gitu loh ya. Ya tentu kan kita harus bisa membaca gitu ya, katakan apa sih perencanaannya ke depan yang tadi mau kita tuangkan di dalam RBB kita. Tidak mudah Mas melakukan transformasi bisnis ya. Mungkin kita punya ide tapi tentu kan ada para pihak gitu ya. Kalau bicara bank ada pemegang saham masih sama enggak ini gitu. Apalagi yang namanya baru gitu ya Mas ya. Jadi yang kedua kalau saya menyebutnya di soft itu komitmen gitu ya. Komitmen itu ada 2 gitu Mas ya. Ada yang dari aspek risk management, ada aspek culture. Nah ini selain kita punya visi, tentu kita harus eksekusi gitu Mas ya. Eksekusi ini yang ini. Nah ini tantangannya juga besar Mas. Ya khususnya kalau saya melihat untuk yang aspek risk management yang paling besar kalau kita bicara di industri keuangan di perbankan itu 2. Yang pertama strategic risk, yang kedua adalah operational risk. Ya, namanya strategic risk ini kan Mas, kalau melakukan sesuatu kan butuh investasi. Hasilnya bagaimana? Assurance-nya seperti apa? How we convince katakanlah pemegang saham dan sebagainya. How we convince
user katakan ini dibeli nggak sih nanti kalau jadi gitu ya Mas ya. Tapi kan bank sudah punya itu, berarti kan relatif lebih mudah kalau misalnya mereka mau memutuskan pindah ke fintech ya. Betul. Bankir sudah punya itu karena terbiasa membuat strategic risk, terbiasa melihat operational risk ya gitu. Jadi kalau pada saat masuk ya sosok lah, gampang lah gitu ya. Betul. Tapi ini tentu sangat relevan kepada individu risk taker-nya gitu Mas. Jadi kalau kita lihat itu kan ada risk avoider, risk mitigator, risk taker gitu ya. Yang mana ini zona yang mana appetite-nya gitu ya Mas ya itu. Terus yang kedua kalau saya lihat tadi kalau kita bicara di komitmen itu di culture gitu ya. Jadi culture ini tentunya sesuatu yang ya harus menjadi culture. Culture itu ujung-ujungnya kan habit ya, mindset, habit gitu ya, perilaku dari semua insan yang ada di institusi itu. Mau misalnya contoh perbankan gitu ya, karena memang kalau culture-nya nggak berubah gitu ya, ini akan sulit. Ya saya sih merasakan gitu Mas Ipung ya, kalau dulu gitu ya di 89 gitu ya, ngantor pakai dasi. Betul. Gitu ya, rapi gitu ya. Pulpen aja jatuh ke lantai, kita minta maaf ini Mas Ipung. Maaf karena takut mengganggu Mas gitu. Betul. Karena semua serius sekali gitu. Nah ini culture yang very simple aja gitu Mas ya. Sekarang kita berada di dunia fintech ini gitu ya, dengan para milenial nggak bisa Mas. Saya membayangkan ada norma yang dikorbankan nggak paling nggak dari sisi itu ya, culture tadi ya. Misalnya tadi kan contohnya, kalau sekarang kita tahu bahwa milenial Gen Z itu kan generasi yang ya kalau kita bandingkan sama orang-orang tua kita dulu gampangnya gitu ya. Ya kalau saya dibilang agak kasar itu kurang sopan lah gitu ya, kurang sopan ya. Mereka pengen cepat dan kadang-kadang menyingkirkan hal-hal yang berbau norma tadi gitu, sopan santun tadi. Nah itu mengorbankan paling nggak sendiri ya pengalaman setelah pindah itu. Ini kok saya di sana kalau lewat depan saya menurut kok sekarang di sini kayaknya nggak dihormati gitu. Ada pengorbanan seperti itu. Ya jadi sharing pribadi aja nih Mas Ipung. Jadi pada saat itu memang menarik sekali pada saat saya pertama sekali join di dunia fintech. Pertanyaan dari founder adalah saat itu saya sudah 54 tahun Mas gitu ya. Udah katakanlah sudah secara angka ya Mas ya gitu, senior gitu ya. Pertanyaannya menarik sekali dan itu menjadi katakanlah obrolan yang agak lama makan waktu Mas Gina. How do you fit yourself to this environment gitu. Nah, iya. Nah, saya bilang nggak apa-apa. Sebelum saya kemarin saya udah lihat dan saya belajar kok ya. Gimana dunia milenial itu di rumah. Saya punya lingkungan yang kecil, anak saya juga milenial gitu. Saya belajar menyesuaikan gitu ya. Jadi ya saya nyebutnya itu Mas Ipung mungkin nggak bicara korban mengorbankan gitu ya, tapi lebih kepada adaptasi. Ya, jadi bagaimana kita siap untuk melakukan tadi. Intinya kita self disruption dulu. Salah satu caranya adalah melakukan adaptasi gitu Mas. Jadi tentunya kan kalau kita melihat positif tapi tidak sesuai dengan values-nya kita ya, kalau norma sifatnya kan umum lah gitu ya. Kalau orang ngomong kasar nggak ada bilang suka-suka aja nggak apa-apa gitu, enggak. Tapi values itu mungkin akan bertentangan. Tapi itu yang saya selalu menyebut ke diri saya, itu adaptasi gitu ya. Bahwa kalau kita sudah bisa beradaptasi, menurut saya beberapa hal terpenting ya kita bisa survive, kita bisa diterima gitu ya, dan kita tidak menjadi orang aneh di komunitas itu karena kita menjadi minoritas di dalam sebuah environment yang mayoritas kita seperti yang itu. Ya, kita betul yang Mas. Jadi sadar diri saja gitu bahwa ada values yang mungkin kita harus adopt gitu ya, yang balik lagi. Ya menurut saya pribadi mungkin nggak menjadi harus berkorban gitu ya. Jadi be yourself gitu ya. Buat saya sih tetap menjadi jati diri kita sendiri. Tapi kenyataan hidup itu kan mesti kita hadapin gitu Mas ya. Adaptasi dan itu gitu. Menurut saya bagian dari leadership di era digital juga. Exactly Mas. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan atau generasi yang baru ini gitu. Exactly. Itu yang di soft tadi yang saya sebut komitmen dari dua aspek tadi. Risk sama ini. Yang berikutnya Mas yang soft adalah ya tentu digital leadership itu adalah inspiring gitu ya. Karena tentunya Mas Ipung kalau kita bicara sesuatu
yang belum, masih abstrak gitu Mas ya, menjadi sesuatu yang konkret, itu kan butuh proses, butuh waktu, butuh effort gitu ya. Jadi tentu salah satu supaya bisa dibuy-in gitu ya, untuk memiliki pemahaman yang sama, same page gitu ya, nanti pada ujung-ujungnya memiliki culture yang sama, ya tentu role modeling gitu ya. Jadi tentunya ya leadership di digital leadership itu ya salah satu persyaratan untuk yang softnya adalah yang tadi ya, inspiring. Kita harus bisa menginspire lah ya, supaya apapun yang kita rencanakan, visi misi yang kita sampaikan itu menginspire orang gitu ya. Why-nya itu terjawab gitu ya. Kalau why-nya nggak kejawab Mas gitu ya, itu agak susah gitu. Nah ini saya belajar kebetulan ini Mas Ipung, dari ini saya belajar dari pengalaman saya di perbankan Jepang Mas gitu ya. Jadi kalau di perbankan Jepang itu kalau kita merubah policy, merubah SOP itu aturan internalnya harus bisa menjawab setidak-tidaknya 5 why Mas. Apa aja tuh Pak? Ya, jadi apa aja Mas? Jadi pertanyaannya kalau Anda jelaskan, saya mau bikin ini why. Oh, 5 kali why. Anda jelaskan why. Okay. Anda jelaskan why gitu. Jadi kalau 5 kali udah berhenti, Anda diterima konsepnya gitu. Itu pelajaran buat saya baik. Jadi artinya values atau benefit yang kita dapat ya harus benar-benar kita membuat perencanaan dan analisa yang siap gitu ya. Karena kalau nanti why pertama saja kita sudah kelimpungan, gagal menjawab, oh iya, you're not able to convince. Padahal ini decision maker gitu loh. Wah gimana ini bisa dibuy-in gitu. Jadi the why-nya itu harus bisa kejawab gitu. Itu Mas, inspiring gitu. Oh, tapi kalau wisdom harus tetap bisa ya, dimanapun bisa ya. Artinya tadi kan kalau saya bilang wisdom itu di bank di Jepang, Bank Sumitomo kalau itu ya, itu bisa diterapkan juga di fintech sekarang ya. Karena emang itu adalah wisdom ya, bukan apa namanya istilahnya, bukan pakem khusus di fintech atau di bank gitu ya. Itu akan mengingatkan diri kita untuk ya apapun yang kita lakukan ya tentu kita harus mempersiapkannya gitu ya. Persiapan itu sendiri kan tentu planning itu ada research-nya lah. Seberapa besar dan dalam penelitian atau risetnya itu terserah lah, itu sangat tergantung gitu ya kepada agendanya. Tapi setidak-tidaknya ada. Tentu dengan begitu kita memiliki rasional lah gitu ya. Bukan emosional ya, sebisa mungkin kita diminimalkan gitu, tapi lebih banyak ya rasional, logik, kira-kira gitu. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang nih paling nggak ya, hampir semua ya, kalau saya nggak bilang semua ya, pucuk pimpinan atau dirut itu kan masih di generasi yang lama lah, baby boomer, Gen X sebagian gitu ya. Tapi kan apa istilahnya, bawahannya itu hampir semua dominasinya adalah milenial dan Gen Z gitu ya. Nah kalau kita kaitkan dengan digital leadership itu, seharusnya kan mereka seperti yang tadi kita bincangkan tadi harus punya komitmen, harus inspiring apa namanya bawahan, dan juga apa namanya visioner gitu ya. Nah tapi kan kalau kita lihat tidak semua ya pemimpin yang di bank sekarang itu seperti itu, karena mereka masih ada ego membawa. Kalau paling bilang, oh saya harus adaptasi, tapi kan ada juga yang enggak, saya pimpinan, kamu harus ikut pimpinan. Nah itu kan udah nggak relevan lagi ya di zaman sekarang ya. Kalau mereka tetap kekeh dengan itu, ya mereka akan bertahan 3 tahun, 1 periode, habis itu ganti lagi oleh pemegang saham, diganti lagi. Dan itu menurut saya fenomena itu mulai terjadi itu, terutama di, ya mungkin kalau saya boleh bilang BPD sekarang seperti itu gitu, karena pemimpinnya adalah generasi yang senior, tapi mungkin nggak bisa berubah dengan apa namanya bawahannya, nggak bisa beradaptasi, akhirnya mereka tersingkirkan. Boleh nggak saya bilang seperti itu paling nggak? Iya, saya sih menyebutnya selalu ada 3 hal di situ, Mas Ipung ya. Yang pertama kepada apa namanya insight gitu ya, artinya ini pilihan kok gitu ya Mas ya. Jadi setelah pilihan itu tentu kita tadi kalau udah kita pilih, kita mau adapt enggak, mau beradaptasi atau tidak gitu ya. Nah tapi tentunya tadi dibilang saya mungkin tidak menggunakan istilah tidak ada yang salah atau benar terhadap mindset, keputusan atau yang tadi itu ya Mas Ipung yang seperti dijelaskan. Tapi mungkin lebih kepada karena ini pilihan, tentu ada konsekuensinya gitu ya. Ya tentu dengan berjalannya ya
revolusi lah kita sebut ya, salah satunya revolusi industri itu saja, bisa saja ya pilihan-pilihan atau keputusan itu tadi misalnya katakanlah tetap di mindset yang seperti sekarang, ya mungkin punya konsekuensi, ya tidak akan relevan lagi nanti dengan tentu life cycle daripada apakah itu banknya gitu ya, karena mau nggak mau ya balik gitu ya. Saya selalu menyebutnya Mas Ipung, kedepannya kan kita lihat industri keuangan ini kalau dibilang kenyataannya didisrupt, kan udah benar-benar di depan mata kita, itu sudah terjadi Mas gitu ya. Yang disruption yang paling besar dan serius adalah tech company masuk ke industri layanan keuangan Mas gitu. Kita tahu namanya Samsung Pay, kita yang tahu namanya Apple Pay gitu ya, dengan pay laternya, dengan kredit card virtualnya dan sebagainya gitu Mas Ibu. Karena apa? Mereka sudah memiliki ekosistem, mereka sudah memiliki customer base gitu. Jadi kalau kita tadi tidak pilihannya seperti itu, bisa saja ya menurut saya konsekuensinya nanti pada akhirnya ya apakah stunting gitu ya, cuman gitu-gitu saja tergilas, gitu ya, atau bahkan tergilas Mas gitu ya. Nah, kalau kita bicara stunting kan ke depannya ya stunting itu apa ya, kalau saya selalu menganalogikannya nggak gede-gede, kecil, tapi apa istilahnya itu Mas, kan mati tak mau. Tapi pada skala tertentu itu kan menjadi masalah gitu ya Mas ya gitu. Jadi saya melihatnya itu Mas. Jadi apapun pilihannya tentu punya konsekuensi, dan di sisinya lain ya punya merit gitu ya, punya rewardnya lah gitu ya, kalau memang relevan atau sejalan dengan apa yang terjadi dalam perubahan. Ya karena sekarang hampir semua bank, ya mungkin bank yang menengah ke bawah ya, itu menyebut dirinya sedang bertransformasi dari layanan yang sebelumnya tradisional minded misalnya ke digital gitu. Dan mereka pengennya semua pengen jadi digital gampangnya gitu ya. Pada kenyataannya kan transformasi itu tidak terlihat ya, artinya ya mungkin sebagian layanan, 1-2 layanan kelihatan lah bahwa ini ada teknologinya ya, yang paling gampang ya mungkin channel pembayarannya lebih baru dengan itu. Tapi kan tadi mindset SDM-nya itu kan tidak berubah gitu. Yang tadinya kita kalau misalnya harus mengurus, gampangnya dulu kalau ngurus kredit itu harus ada dokumen ABCD, dan itu SOP-nya seperti itu. Pada saat udah berubah dengan digital, ternyata mindset-nya masih SOP-nya harus tetap didatengin, harus tetap survei, harus tetap ada dokumen, padahal bilangnya digital gitu kan. Nah, itu kan yang membuat transformasi jadi gagal tuh ya. Padahal itu sebuah keharusan kalau mereka mau bersaing di era digital ya harus mengubah digital gitu. Kalau enggak ya bakal hilang gitu. Nah, pemimpin itu kan perannya penting berarti kan Pak, untuk membawa transformasi itu. Pada saat dia cuma sekedar bawa alat atau teknologi ditempelkan selesai, tapi mindset bawahannya nggak berubah gitu. Mungkin itu yang terjadi pada bank-bank, kebanyakan bank-bank menengah ke bawah sekarang gitu. Iya, jadi mungkin kalau kita lihat Mas Ipung mengenai hal itu di lapangan, khususnya di industri perbankan gitu ya Mas Ipung, yang menurut pendapat saya adalah, observasi saya juga masih ada salah pengertian tentang apa yang disebut dengan digital transformation itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara tadi yang namanya digital leadership itu to embrace digital transformation, tapi ujungnya ada for business performance and sustainability. Jadi ada kalanya masih banyak juga yang masih salah mengerti bahwa digital transformation itu lebih kepada operational leverage ya, yang dulu manual, semi manual. Wah, sekarang saya udah otomasi. Itu yang didefinisikan sebagai digital. Nah, nggak apa-apa gitu. Ya, tentunya semua itu pilihan itu atau itu dilakukan ada objektifnya, katakanlah efisiensi, productivity ya. Tapi itu satu hal dari banyak hal lagi. Kalau kita bicara business performance itu kan dalam konteks yang lebih luas lagi gitu ya. So it's not only a matter of operational leverage, tapi ada yang lain, bicara tentang produk, bicara tentang kita sebutlah bagaimana membangun yang ujung-ujungnya kita nyebutnya customer experience. Bagaimana kita UI, UX membangun sebuah katakan sistem aplikasi yang nyaman, enak digunakan oleh usernya, ya tentu aman juga gitu, sesuai dengan fully comply gitu. Jadi ini Mas Ipung gitu ya. Jadi masih ada juga gitu Mas Ipung yang tadi even
pengertian digital transformation itu hanya masih terbatas pada operational leverage-nya, ya, belum kepada konteks yang lebih luas gitu ya. Karena kita bilang tadi kalau lebih luas, yes, technology is a platform, itu menjadi sebuah alat gitu. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan ya alat ini menjadi bisnis yang lebih besar lagi, lebih berkualitas lagi, apakah itu dari aspek terkait dengan balance sheet, dengan P&L, dan sebagainya. Salah satu, Mas Ipung, kalau kita lihat salah satu riset, satu penelitian dilakukan, memang hampir seluruhnya, Mas Ipung, buat khususnya perbankan yang sudah bertransformasi ke digital banking, CIR-nya, cost to income ratio-nya menjadi lebih baik. Oh, itu menjadi satu lebih indikatornya kecil. itu ya? Itu indikatornya. Cost to income ya? Nah, ini yang juga menjadi shifting mindset dari traditional banker, Mas Ipung, gitu, yang masih kita gini. Jadi karena tadi saya bilang embrace digital transformation for business performance and sustainability. Nah, kita bicara business performance. Nah, sekarang ini kita bicara di sana kan harus diukur gitu, Mas ya. Ada KPI-nya dan harus diukur gitu ya. Pengukurannya apa? Gitu. Nah, kalau itu disebut dengan matrix gitu ya. Nah, kalau kita masih pakai matrix yang banking 101, yang nggak nyambung juga masih gitu ya. Betul, ya. Gitu. Jadi kita juga harus melakukan shifting atau mengadopt ya matrix performance yang namanya fintech gitu ya. Ada di sana namanya CAC, cost acquisition, customer acquisition cost, ada CPC, ada MAU, ya, ada GMV gitu. Itu semua matrix yang dipakai di industri atau di fintech gitu, yang memang sangat relevan dengan aktivitas bisnis sehari-harinya gitu. Itu bisa di-adopt atau bisa dilakukan di banking misalnya, Mas. Bisa, masalahnya itu tadi support teknologinya udah ada nggak? Karena itu kan membutuhkan digital data, Mas, gitu, big data gitu. Jadi tentu nggak akan juga memberikan values-nya kalau misalnya, Mas, gitu ya, dilakukan baru 2 bulan lagi keluar reportnya gitu, Mas, sudah obsolete, Mas, gitu, nggak relevan lagi gitu. Ini kan MAS ya, manajemen. Datanya harus update ya, datanya harus terkini, Mas, supaya momentum decision making itu atau strategic decision making itu menjadi lebih relevan dan memang ya momentumnya pas gitu ya. Nah, itu kembali lagi gitu ya. Kalau misalnya sekarang gampang gini deh, kalau saya mengexercise gitu ya, bank-bank yang sedang transformasi digital sekarang gitu, 2 atau 3 tahun belakangan, kita ukur dengan CAC, CPC itu kira-kira hasilnya pasti nggak bagus ya, karena tidak holistik atau tidak komprehensif gitu ya. Mereka membuat mentransformasi digital. Mereka cuma otomasi aja, nggak digitalisasi gitu ya, paling nggak ya. Secara umum. Secara umum saya bilang masih dalam stage challenge ya, Mas ya. Karena balik lagi kan diperlukan konsensus bersama. Nah, ini top down gitu ya, Mas ya, top down decision. Karena kan untuk katakanlah membuat matrix itu pengukuran kuantitatifnya kan harus mutually agreed by all function di dalamnya gitu ya. Katakanlah misalnya customer acquisition cost gitu. Lo kan banyak terlibat, Mas. Ada orang operation di sana, iya. Ada orang marketing, iya. Terus kalau biayanya 10, berapa yang ke sini, berapa yang ke sini. Ini kan butuh, Mas, gitu. Butuh semacam konsensus, ya tentu di lead ya, top down gitu. Jadi tapi kan tuh best practice paling enggak ya? Yes. Tapi kalau tetap lagi, tapi ini pihak luar yang mengukur, bukan pihak dalam. Gampang kita Bank A ya, yang dalam 3 tahun ini melakukan transformasi gitu digital. Kita sebagai pihak luar mengukur ini customer CAC-nya berapa, CPC-nya berapa, dan berapa metrik-metrik yang lain. Kita bisa mengklaim, wah kamu belum transformasi karena berdasarkan metrik yang saya hitung misalnya itu tidak terlihat indikator yang menyimpulkan bahwa Anda sudah mendigitalisasi layanan gitu. Bisa seperti itu, Pak, dari pihak luar. Bisa jadi, Mas Gina. Jadi ini yang bagian daripada mindset tadi, Mas Ipungnya. Jadi kalau kita bicara tentang matrix banking yang katakanlah yang 101 itu kan simetris banget gitu, Mas ya. Jadi artinya kalau
semakin hemat gitu ya, kita akan semakin untung gitu. Ada kalanya untuk satu spesifik produk tertentu atau service tertentu bisa saja kita loss di sini tapi gainnya di tempat lain gitu Mas. Ini mindset baru gitu Mas kan. Bagaimana kita kreatif membangun bahwa revenue streamnya ini, kalau yang lama kita kan selalu direct Mas gitu ya. Nah jadi kalau misalnya seperti Mas Ipung tadi bilang, ya kalau sebagai pihak luar akan selalu mengukur gitu ya. Salah satu yang bisa diukur adalah misalnya chargingnya gitu ya. Atau untuk yang menjadi benefit user atau customer adalah your return gitu Mas gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh charge-nya kok tinggi banget, tapi katakanlah return-nya gitu kok kecil banget, ya mungkin yang ini tadi gitu masih bermasalah dengan cara simetrisnya itu. Nah banyak yang dilakukan sekarang pengukuran matrix tadi itu, yaitu tadi Mas dengan matrix performance-nya fintech itu tidak simetris lagi. Jadi kadang-kadang kita bisa membingungkan, ini untungnya dari mana ya gitu. Tapi make money loh Mas, gitu loh. Jadi nggak langsung direct begitu ya. Jadi ini kan pola berpikir yang juga tadi Mas ada sebuah shifting paradigm gitu ya. Itu baru bicara tentang product development gitu ya. Bagaimana kita mau membangun. Kalau simetris ya katakanlah kita memberikan kredit atau pembiayaan dapatnya provisi, administrasi, bunga. Ya mungkin kalau kita bicara di fintech mungkin nggak seperti itu lagi gitu Mas gitu. Ada mungkin yang alternatif lain lagi lebih kurang begitu sih Mas. Ya artinya indikator atau pengukuran di metriknya itu di fintech bisa diadopt di banking. Ya. Nah, Oke, mungkin saya mau lebih langsung aja nih paling ya. Ada nggak bank yang bisa kita jadikan rujukan? Begini nih transformasi digital yang benar, yang bisa jadi patokan bahwa kalau kamu memproklamirkan bahwa sudah digital, pembangunannya udah, harusnya seperti ini gitu, harus seperti bank ini gitu. Baik bank di Indonesia atau bank asing, ada nggak? Oke, ini mungkin di sini saya bicara dalam kapasitas saya sebagai orang luar ya Mas ya. Kebetulan saya masih kurang etis untuk memberikan, tapi nggak apa-apa. Saya mungkin dari gambaran umum aja. Artinya kan sesuatu yang baik, kenapa nggak kita contoh gitu ya. Jadi kita nggak perlu juga harus antipati atau karena sinis melihat bisa jadi role model ya. Jadi yang paling cepat ya copy paste kan gitu. Maksudnya itu bisa ATM gitu ya Pak ya. ATM gitu ya. Jadi saya melihat salah satu ya kalau kita bicara di kalau kita bicara yang paling ini regional lah gitu ya. Yang saya melihat DBS mungkin salah satu ya yang DBS bisa, Singapura ya Pak ya? Iya DBS Singapura, karena saya melihat beberapa requirements gitu ya, baik yang soft skill yang maupun hard menjadi sebuah persyaratan untuk key success factor untuk bisa penetrate atau bertransformasi ke digital banking itu, unsur-unsur itu saya melihat ada gitu ya, menurut observasi saya sebagai orang luar gitu Mas ya. Kita coba maknain aja, ini makna pribadi saya Mas sebagai orang luar melihat service mission mereka. Mungkin kalau Mas Ipung yang mereka sebutkan live more bankless. Oh, tagline mereka ya, live more bankless ya. Gitu ya. Kalau Apple misalnya less but more gitu ya. Yang dulu dalam satu device itu harus ada layar, harus ada keypad gitu. Lah, Apple berpikir ngapain dengan adanya evolusi teknologi udah ada touchscreen, ngapain harus ada analog dipencet-pencet? Udah jadikan aja semua jadi screen gitu. Kalau Anda nggak pakai foto kan lebih lebar gitu. Ya itulah lebih kurang filosofi atau maknanya less but more gitu ya. Dihilangkan tapi memberikan. Kalau yang ini DBS live more bankless. Live more bankless. Berarti justru mereka mengurangi peran banknya gitu ya, bankless. Nah, ini sebagai orang luar gitu Mas ya, tentu teman-teman di DBS yang bisa menjawab pada saat mereka menciptakan tagline atau mission service-nya ini. Cuman kalau saya sebagai orang luar melihatnya live more bankless. Di sana tentu ada aspek namanya customer experience, convenience. Kalau live itu kan mungkin satu lagi live gitu Mas ya. Live football, live TV, real time gitu loh Mas. Jadi saya memaknanya itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat gitu. Itu yang saya melihat gitu Mas ya. Jadi yang itu salah satu. Yang kedua saya lihat productivity dan efisiensi gitu ya. Jadi ini terkait dengan tentunya kondisi real kita khususnya di kota-kota kosmopolitan gitu ya. Yang tentu
mobility itu cost-nya kan besar sekali Mas gitu ya. Kalau kita bicara yang lama gitu ya. Jadi artinya misalnya melakukan transaksi katakanlah transfer uang. Kalau kita bicara di traditional banking di sana ada cost of time, kita meninggalkan pekerjaan atau kerjaan kita, cost of transportation, cost of opportunity, mungkin kita kehilangan kesempatan lagi, atau cost of emotional, kita harus ngantri di banknya gitu dan sebagainya gitu. Kalau bayangkan cuman compare, ya sekarang kan sudah pintar juga ya user atau customer, BI Fast ya atau lain cuman 2.500, is very worth it gitu Mas. It's very efficient gitu. Why should gitu? Kekurangan kehilangan yang tadi itu terutama opportunity nggak apa-apa lah kita tambah ongkos 2.500 jadi gitu. Cost reduction ada tapi opportunity tadi nggak hilang kan Mas, beberapa cost tadi opportunity Anda masih tetap di tempat ya. Dilihat dari yang sisi lain, oh nggak bagus nih, less mobility kurang sehat, itu aspek yang lain lah. Saya nggak membahas itu gitu Mas ya. Tapi karena kita membahas keuangan ya itu tadi gitu bahwa opportunity itu jadi memang tagline atau mission itu buat saya Mas ya sebagai orang luar itu sudah pas gitu. Jadi tidak ada batas waktu yaitu 24/7 ya secara geografis di mana saja Anda mau di laut dan apa itulah hakikatnya yang namanya digital gitu ya. Karena tentunya ini sangat didukung dengan penetrasi infrastruktur baik itu internet ataupun ya alatnya yang devicesnya ya. Kalau kita lihat di smartphone yang tentu sebagai enabler untuk bisa diimplementasikannya digital platform itu gitu. Jadi itu yang saya lihat satu Mas dari tagline-nya sendiri. Saya melihat singkat sekali ya 4 suku kata gitu ya 4 kata live more, bank less gitu ya. Karena di situ kan ada cost efisiensi saya bilang tadi. Anda ngapain datang ke kantor bank? Tinggal aja di tempat Anda sendiri. Ya, itu menggambarkan cost efisiensi, menggambarkan productivity gitu ya. Karena nggak perlu menghilangkan waktu Anda harus mobility gitu ya. Ini cost customer acquisition juga begini. Iya, terus gitu satu Mas lagi kan opportunity tadi masih tetap bisa kita manage ya, karena kita nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rezeki datang, kita di situ gitu ya, daripada rezekinya datangnya kita ada di kantor banknya gitu Mas gitu ya. Peran kalau bisa potong Pak, peran dari pimpinannya DBS itu seberapa besar? Karena ini berapa tahun dia membangun istilahnya sistem atau transformasi ini gitu. Pasti kan peran pimpinannya sangat-sangat signifikan ya. Iya, nah itu yang saya lihat Mas dari requirement untuk bisa transform ke digital tadi itu terjadi saya melihat di DBS ya. Jadi Piyush Gupta kalau saya melihat sosoknya itu memang tadi visioner. Piyush Gupta itu visioner dan committed gitu Mas ya. Jadi kalau committed kan tadi aspeknya saya bilang adalah risk ya, khususnya strategi risk. Ya untuk bisa go live dengan digital itu kan tadi itu Mas kan ada research, ada project management, baru ada product development, termasuk di dalamnya juga baru go live, go to marketnya. Nah itu kan risiko strateginya salah satu. Time to marketnya bisa saja obsolete. Karena teknologi juga udah bisa jadi berubah gitu. Kalau itu dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lama gitu. Karena begitu cepatnya evolusi teknologi yang bisa menciptakan inovasi baru yang membuat itu nggak jadi menarik lagi gitu pada ya. saat diluncurkan di tahun ketiga ternyata ada teknologi baru gitu Mas Ipung. Jadi saya melihat pimpinan leader tentu itu yang paling tinggi gitu ya. Tentu jajaran eksekutif seniornya saya melihat itu very committed gitu ya. Kalau saya mengikuti beberapa artikel atau kajian-kajian yang ada di public domain terkait dengan digital banking DBS itu satu komitmennya itu ada Mas gitu. Dan yang lain lagi ini adalah menentukan skala prioritas Mas Ipung. Ini penting sekali gitu ya. Karena ada juga yang latah-latah gitu Mas. Ya. Jadi yang latah gitu. Digital transformation, ayo hajar. Nggak semua juga harus sekedar transform ke digital. Pamflet, cuma sekedar kampanye aja gitu ya. Mas, gitu. Jadi ada kalanya kan ini ada 2 aspek utama Mas, aspek internal, aspek eksternal. Aspek internalnya sendiri kan kita harus lihat kapasitas dan scalability daripada banknya ini sudah siap enggak. Kita bicara resources. Bikin project management udah ada enggak expertise-nya? Sudah ada enggak sumber dayanya? Sudah ada enggak modal? Ya resource-nya ini requirement gitu Mas. Ya itu satu ya. Dan menjalankan itu tadi semua. Terus yang kedua itu tadi acceptance. Laku enggak sih? Yang di sini kita sebut dengan customer centric.
Ya, jadi apapun kita lakukan tentu kan harus ujungnya customer. Ya, ujungnya customer oriented, customer centric gitu ya. Jadi nggak juga perlu harus melakukan itu istilahnya inovasi atau transformasi radical change. Definisikan aja sesuai dengan skala dan prioritas sama strategik banknya sendiri gitu ya. Yang paling siap misalnya sekarang kalau kita lihat semua transformasi digital khususnya di industri perbankan kan dimulai dari segmen retail gitu Mas ya. Karena itulah yang lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Kalau kita bicara tentang analisa kredit, kita bisa lakukan secara asimetrik gitu ya. Nggak harus lagi kayak simetrik ya. Orang kalau misalnya mau minjam beli motor kalau dulu. Oh ini fixed income earner, minta dong payslip-nya. Dulu tuh minta dong surat keterangan SR-nya. Nggak selesai sampai situ Mas. Dulu masih ada kirim lagi listriknya. Iya itu. Sekarang kan udah asimetrik, pakai alternatif data. Lihat telco score-nya. Ya, kalau sekarang kita bisa lihat, gampang lah Mas, ngelihat orang ini orang sosial, orang baik atau enggak sih. Sekarang kan kita bisa punya data Mas. 5C-nya kelihatan Mas. 5C-nya gitu Mas ya, karakternya misalnya satu baik enggak sih ini gitu. Ini yang di luar ini misalnya mencari jodoh juga bisa kan. Lihat aja misalnya katakan super app gitu ya. Di sana ada kan di bank juga akan banyak kan sekarang Mas, misalnya Basnas apa. Lah kalau sering dia melakukan transaksi itu mestinya bisa kita yakini orang ini orang yang charity lah gitu Mas. That's big data gitu ya. Thanks to machine learning, AI gitu ya. Sehingga yang namanya data analytics dan business intelligence itu yang ujung-ujungnya Mas Ipong disebut dengan personalisasi ya, itu menjadi lebih efektif dan efisien gitu loh. Jadi balik lagi gitu ya ke DBS saya melihat itu mereka nggak latah gitu ya, sangat melihat dari perspektifnya si user atau customer, does it fit ya kepada apa. Jadi intinya kalau kita bicara di masa lalu Mas Ipung kan kita menciptakan produk kan Mas. Itu prinsipnya Mas. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi menciptakan produk, memberikan solusi. Nah ini kan ini dua hal yang sudah berbeda kan gitu. Jadi solusi mestinya orang terima ya Mas gitu, orang beli ya gitu ya. Tapi produk kan belum tentu. Ya, jadi bukan lagi kita membuat kenapa harus di etalase kita jembreng banyak banget produk-produk kita, lalu kita tepuk dada, wah kita produknya paling lengkap. Kalau nggak laku ngapain Mas? Betul. Costly gitu loh Mas. Ya. Kita cuma bangga nih kita banyak produk nih, banyak layanan nih, ternyata juga nggak ada yang beli gitu. Iya. Makanya sekarang kita lihat istilahnya Mas dalam evolusi industri keuangan ini kita mengenal namanya open banking, embedded finance gitu. Even mungkin produk atau jasa pesaing pun boleh saja kita jual selama itu menghasilkan gitu loh Mas. Gitu loh. Sekarang udah nggak ada lagi sekat-sekat untuk membedakan itu. Gitu. Itu yang mindset Mas yang menjadi sebuah requirement ya. Dan saya melihat kembali ke tadi Mas Ipung kita bicara contohnya gitu ya. Sebagai orang luar gitu sebagai profesional dari luar saya melihatnya DBS berhasil melakukan itu skala dan kelihatan di dalam matriks-matriksnya gitu ya bahwa ada improvement di dalam performance bisnis mereka gitu. Ya, mereka juga istilahnya nggak sok-sokan mentransformasi digitalisasi ya. Kalau saya menggunakan mesin ya nggak latah gitu ya. Pokoknya sesuai kebutuhan mereka dan memang berdasarkan menjadi skala prioritas dari perspektif atau customer centric-nya gitu ya. Kalau di dalam negeri atau bank nasional paling nggak? Saya kira sudah tumbuh. Ada nggak yang bisa dijadikan role model gitu dalam saya kira sudah banyak ya kalau kita lihat Mas di lokal gitu ya ya Himbara lah kita lihat di Himbara. Di Himbara kita melihat gitu? Mandiri dengan livingnya, ya BRI dengan Brimonya gitu ya atau BNI dengan BNI Mobile-nya gitu. Saya kira sudah hampir sama ya karena pada ujung-ujungnya Mas ya kalau saya selalu sharing dengan teman-teman tadi kita bilang tech company menjadi financial services company gitu. Ya kalau sekarang udah kebalik karena kita memang hakikatnya akhirnya sebagai financial services industry menjadi tech company gitu loh. Berarti bank-bank itu sekarang sudah kalau misalnya kita tech company berarti kan pegawainya harusnya lebih banyak juga orang teknologi ya. Betul. Ya karena balik lagi Mas ini kan bicara tentang tadi kan strategi daripada bank itu sendiri. Kalau memang go digital, ya kita bilang itu pasti support enabler utamanya adalah
platformnya, teknologinya gitu Mas ya, dengan ya semua komponennya di dalam ya, ada produk, ada engineering, ada QA, gampangnya gini, macam mungkin gampangnya gini, misalnya saya sebagai orang orang luar atau pengamat ya, misalnya saya mau lihat sebuah perusahaan atau bank ini serius atau sudah memproklamirkan diri sebagai bank digital atau sudah mentransformasi, saya tinggal lihat, misalnya gampangnya ya, lihat aja komposisi SDM-nya. Kalau misalnya sepertiganya atau ya sepertiganya orang teknologi, berarti kemungkinan dia memang serius untuk melakukan transformasi bisa teknologi. jadi salah satu indikator. Salah satu ya, kan saya orang awam di luar ya. Kalau masalah sistem kan nggak begitu paham. Cuman kalau lihat, dia merekrut banyak orang teknologi nih, berarti serius nih untuk transformasi. Atau sekarang dia settle-nya udah emang sepertiganya emang orang teknologi nih, berarti emang benar-benar dia mentransformasi gitu ya, gampangnya gitu. Salah satu indikator. Betul. Jadi orang luar, saya nggak usah menyebut salah satu bank misalnya yang sudah sangat dikenal lah di market ya, katakanlah, karena ini memang tadi mau nyebut yang lokal gitu ya, BTPN gitu dengan Genius-nya gitu ya, yang saya tahu, yang saya dengar gitu ya, satu lantai itu udah semua engineer, orang produk apa semua, wah banyak gitu ya. Itulah mungkin indikator seriousness daripada bank itu untuk komit gitu ya, bahwa we transform to digital. Dan kita lihat ya produknya ada yang namanya Genius gitu. Jadi itu Mas. Jadi kalau betul sekali Mas Ipung, saya setuju. Indikator-indikator dari eksternal untuk kita bisa melihat is this bank seriously transform to digital, ya bisa jadi salah satu indikator yang dipakai. Ya itulah ya indikator kuantitatif lah gitu ya. Ini porsinya orang teknologi mana gitu. Salah satunya Mas mungkin bisa dipakai adalah jumlah cabang nih Mas Ibu. Ya, jumlah cabangnya harusnya berkurang ya. Betul. Gitu ya. Jadi jangan heran kita lihat dalam 2 tahun terakhir Bank Mandiri dalam rencana bisnisnya bilang akan menutup sekian bank BNI gitu. Ya sebuah keniscayaan nggak bisa kita ini ya gitu, karena to reach the customer not necessarily through the brick mortar channel gitu Mas. Yang saya bilang tadi kan, dari traditional banking ya, semua service dan produk itu memang dijual di situ gitu. Terus berkembang lagi yang namanya electronic banking, karena teknologi udah berkembang, electronic banking melakukanlah pemitraan. Nah di kita ini paling terkenal namanya Laku Pandai gitu. Laku Pandai, ada kemitraan, apakah itu warung-warung, apakah rumah tangga, sebagai. Nah sekarang paling tinggi digital Mas. Nggak pakai ini lagi, udah langsung aja kayak usernya. Oke, Anda mau buy in, udah install aja dari GPS ya, Google Play Store atau Apple. Super App ya, udah ada Super App. Gitu Mas. Jadi memang ini ya itu tadi kita sebut, ini memang evolusi yang memang tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa main-main lagi, karena ini akan berjalan dan semakin seru. Nah, jadi menarik saya jadi. Tahun 2019 paling nggak lompat pagar ke fintech. Sekarang banknya mulai berubah seperti fintech gampangnya ya. Artinya berupaya untuk agile, berupaya untuk menyesuaikan dengan perubahan dengan cepat, berusaha mengadopsi teknologi dengan cepat. Akhirnya banknya udah mulai kayak fintech nih. Ya, jadi kalau saya melihatnya Mas Ipung, kalau dibilang balik ke bank, saya sudah balik lagi ke bank sekarang Mas, karena di Chrome-nya gitu ya. Tapi digitalnya Mas gitu. Jadi sudah pindah klaster lah gitu ya, ke tetangga sebelah gitu ya, dari segi bisnis modelnya Mas. Tapi saya memaknainya Mas Ipung, pada akhirnya kita bilang bahwa industri keuangan juga tadi kita bilang ya, kalau kita lihat beberapa wawancara atau misalnya JP Morgan apa semua, we are tech company, we are not banking, mereka nyebutnya lagi gitu ya, karena memang arahnya ke sana gitu ya. Nah, kalau saya selalu menyebutnya, sharing di beberapa teman, pada ujung-ujungnya industri jasa keuangan ya, atau LKJ kita sebut jasa layanan keuangan, itu menjadi fintech with its business license kalau saya bilang. Okay. Jadi fintech, bank ujung-ujungnya akan menjadi fintech company with its license. Contoh banking misalnya, industri ini Mas ya, financial industry. Banking misalnya, is a fintech company with banking license. Nah, itu kan dia diatur lah ngapain, do and don'ts-nya di sana ada aturan-aturannya gitu. Begitu juga fintech P2P lending. Kedepannya kalau saya bilang, menurut saya Mas gitu ya, semua akan menjadi fintech. Tapi dengan license-nya, ya. Nah itulah landscape-nya lah. Itu tentu BI atau OJK lah yang punya otorita untuk membuat supaya ada fairness gitu ya, gitu. Ada landscape yang siapa main di
battlefield yang mana, atau yang mungkin bisa juga sama-sama gitu. Itu landscapingnya yang kalau kita ingat dulu di namanya API ya Mas ya, arsitektur perbankan Indonesia kalau kita bicara di industri perbankan. Oh, ada namanya Focus Bank. Kalau saya melihatnya Mas, lama-lama kok balik lagi juga ke sana gitu ya, secara ini ya. Ada sudah Focus Bank gitu ya, ada yang Universal Bank. Mungkin yang Universal Bank yang udah besar, mereka sekarang melakukan transformasi kan, yang legacy kan atau yang sudah berjalan kan nggak mungkin di discontinued Mas gitu ya, karena kan efek atau strategic risk ataupun macam-macam yang risk-risk yang lain akan berdampak gitu ya. Nah itu mungkin menjadi sebuah horizon gitu ya, menjadi sebuah time horizon, perjalanan waktu yang pada ujung-ujungnya yang mungkin akan menjadi, menurut saya Mas, akan menjadi fintech gitu, with banking license. Iya menarik tuh Pak. Pada ujungnya every institution will be fintech with each license. Bisnis license terserah aja, mau banking, ya multi-finance. Ya, multi-finance. Ya kalau kita lihat multi-finance misalnya kan ada multi-finance yang purely digital gitu Mas. Dengan produk pay later-nya misalnya. Nggak ada lagi pakai manual-manual Mas gitu. Nggak apa-apa silahkan aja. Tapi dia bilang digital, yes gitu ya, fintech gitu. Tapi multi-finance license gitu. Kalau fintech ya fintech P2P misalnya ada robo, ada risk management apa semua. Jadi arahnya ke sana. Oke. Ya, saya sedikit bisa membayangkan gitu ya. Ya, untuk teman-teman atau sobat LPP yang sudah siap-siap membaca situasi yang seperti Pak Lingga, ya siap-siap mempersiapkan batu loncatan kemana nih kira-kira bisnis yang bakal rame ekosistemnya. Terima kasih Pak Lingga, nih sangat menarik sekali diskusi kita. Jadi membuka wawasan saya terhadap leadership, membuka wawasan saya terhadap bisnis model, membuka wawasan saya terhadap fintech, how important fintech is ya. Kalau misalnya nanti suatu saat saya punya kesempatan lagi mengundang Pak Lingga, kira-kira Sobat LPP bisa nggak memberikan saran apa sih yang kira-kira bisa kita bahas, terutama di isu-isu di leadership atau digital leadership ya, atau fintech gitu ya. Terima kasih Pak Lingga atas diskusi yang hangat ini. Dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada Sobat LPP. Oke, Sobat LPP, sekian dulu diskusi kita dengan Pak Lingga. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.